Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang transformasi geometri, yaitu pada bagian pencerminan atau refleksi. Pencerminan atau refleksi adalah suatu transformasi geometri yang mempunyai sifat. Pertama, bentuk benda sama dengan bayangan. Jarak benda ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan saling berhadapan antara benda dengan cermin juga bayangan. Jadi kegiatan bercermin ini sudah sering sekali kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apabila kita bercermin, maka yang muncul pasti wajah kita di cermin tersebut. Yang muncul bayangannya adalah sesuai dengan benda yang dicerminkan. Tidak akan mungkin terjadi jika kita mencerminkan suatu batu misalnya yang keluar malah bunga. Tidak mungkin. Karena sifat pencerminan adalah bentuk dan ukuran benda itu selalu sama dengan bayangannya. Pencerminan atau refleksi pada bidang kartesius. Nah, jadi kita kembali mengingat bidang kartesius, itu ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X positif ada di sebelah kanan, sumbu X negatif ada di sebelah kiri, sumbu Y positif ada di sebelah atas, sementara sumbu Y negatif ada di bawah. Kembali buka ingatan anak-anak tentang koordinat kartesius. Nah, di sini pada gambar ada dua buah segitiga. Yang di sebelah kanan itu ABC, itu namanya segitiga ABC sebagai bendanya. Sementara yang di sebelah kiri itu adalah bayangannya. Itu ada A aksen, B aksen, C aksen. Jadi itu dibaca aksen untuk ada tanda petik di atas huruf tersebut. Nah, koordinat A 1,3. Kembali anak-anak ingat, sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya 3, maka koordinatnya 1,3. Koordinat B 1,1 dan koordinat C 4,1. Nah, kita cerminkan segitiga ini pada sebuah garis. Nah, garis itu adalah sumbu Y, sumbu tegak. Sehingga hasil bayangan A dia menjadi minus 1,3, B aksen atau bayangan B minus 1,1, sementara C aksen atau bayangan dari titik C minus 4,1. Jadi kita bisa lihat bendanya sama. Kemudian jarak benda dengan jarak bayangan ke cermin juga sama. Itulah sifat pencerminan. Untuk mempermudah kita mencari bayangan pada titik koordinat, ada beberapa rumus yang anak-anak perlu ketahui. Apabila suatu titik itu pencerminannya terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, negatif Y. Kalau pencerminannya terhadap sumbu Y, maka titik koordinat bayangannya menjadi negatif X, Y. Nah, di sini perhatikan, kalau mau lebih simpel lagi kalian berpikir, jika sumbu X sebagai cermin, maka titik X-nya tidak berubah. Titik Y-nya yang berubah menjadi negatif berlawanan dia. Nah, kalau sumbu Y sebagai cermin, titik X-nya berubah, titik Y-nya tetap. Itu dia.
Kemudian ada rumus ketiga, jika cerminnya titik asal 0,0, maka bayangan titik tersebut negatif X, negatif Y. Rumus keempat, kalau garis Y sama dengan X yang jadi cermin, maka bayangannya Y, X. Nah, sampai ada 7 rumus yang harus anak-anak pahami, sehingga membantu untuk melakukan pencerminan. Sebagai contoh berikutnya, titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangan dari A adalah, nah kita lihat rumus yang tadi sudah dijabarkan, sudah dijelaskan. Kalau cerminnya terhadap sumbu Y, apa yang terjadi? Maka bayangan titiknya adalah negatif X, Y. Artinya nilai X-nya yang berubah. Pada titik A nilai X-nya 2. Ya, kita lawan dia, kita rubah. Positif dirubah jadi negatif. Positif 2 jadi negatif 2. Sementara Y-nya 3 tidak berubah. Maka titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya akan jadi negatif 2,3. Nah, itulah pentingnya kita memahami rumus yang tadi, yang sudah dipaparkan sebelumnya. Contoh kedua, kita akan mencerminkan sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC sebagai contoh ya. Koordinat A-nya 3,3, koordinat B-nya 4,4, dan C-nya 1,3. Dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan bayangan segitiga ABC tersebut. Nah, kalian terlebih dahulu ingat kembali rumus. Nah, kalau terhadap sumbu X, artinya cerminnya X, bayangannya gimana? Nah, pada rumus bayangannya akan menjadi X, minus Y. Artinya nilai X-nya tetap, nilai Y-nya berubah. Berdasarkan rumus tersebut, maka bayangan A 3,3 itu akan menjadi 3, negatif 3. B yang koordinatnya 4,4 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 4, negatif 4. Dan C akan menjadi 1, negatif 3. Nah, setelah bayangan A, B, dan C ditemukan, nah mari kita gambar pada segitiga. Coba kita gambar segitiga tersebut pada bidang kartesius. Nah, seperti inilah jadinya. Yang di sebelah atas sumbu X itu ABC itu segitiga aslinya. Sementara yang di bawah sumbu X, A aksen, B aksen, C aksen itu adalah segitiga bayangannya. Jadi anak-anak harus bisa menentukan bayangannya dengan rumus yang tadi. Kemudian melatih keterampilannya menggambar titik atau benda bangun datar pada bidang kartesius. Nah, demikianlah penjelasan tentang refleksi atau pencerminan. Semoga anak-anak dapat memahami. Dan jangan lupa like video dan subscribe ya. Oke.